bersedia untuk mengabdi kepada organisasi kemasyarakatan BPC Binasket Kota Sorong serta melayani kepentingan anggota BPC Binasket Kota Sorong dengan jawaban yang saudara-saudara berikan, maka selanjutnya saya harap agar saudara mendengar dan menyimak kata demi kata naskah pelantikan yang saya sampaikan sebagai berikut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemasyarakatan Binasket di Tanah Papua dan hasil musyawarah cabang pemilihan badan pengurus cabang Binasket Kota Sorong, kami badan pengurus pusat Binasket di Tanah Papua melantik saudara untuk menjadi badan pengurus cabang Binasket Kota Sorong periode 2023-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin serta tuntunan dan petunjuk langit serta tuntunan dan petunjuk kepada saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada organisasi bangsa dan negara dengan tetap berpedoman pada adat dan budaya serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ormas Binasket. Sekian dan terima kasih. Sorong 12 Oktober 2024 atas nama pejabat Wali Kota Sorong, Sekretaris Daerah Kota Sorong Dr. Ardi Syabok Mungkan TMC. Selesai. Izin Bapak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Menjadi orang yang berhasil ada di benderanya. Kejadian benderanya ini berarti serangan martabat identitas dan diri orang TNI dengan lambang Binasket dari tanah TNI. Selamat bekerja dengan hati. Organisasi mungkin lebih dari 100, mungkin kurang dari 100, lebih dari 100 yang terlibat selama kontribusi politik kepada anak TNI yang kembali nanti. Wakil suku orang TNI sekali tidur di tempat traktor, tapi bisa bawa suku orang TNI mewarnai lembaga dan provinsi Papua Barat Daya, provinsi yang paling mereka mencatat rekor. Peter Wader dan teknologi pelemahan di laut. Dari saya selaku orang tua, selaku orang suku, terima kasih banyak. Yang berikut, kita bicara begini tapi ini tidak mudah gampang. Saya barang itu sampai setengah mati, kota setengah mati, provinsi Papua Barat setengah mati, sampai ke hari baru. Itu keberadaban itu, itu rahmat itu dijual kepada sehingga bahwa ini bisa waktu suku ini duduk di kursi kelemahan di lantai di ACC Kabupaten Sorong. Saya orang TNI dari Kabupaten Tangerang, saudara-saudara saya Toba, tapi saya di sana orang TNI yang nanti. Orang TNI luar biasa, jangan jadi diri sekali kita tidak luar, kita tidak di bawah kehormatan kita harus usulan TNI dari provinsi Papua Barat Daya. Ya, yang berikut. Kecuali nanti hormat kerja masih panjang ke depan, syukur masih jauh, banyak jauh. Saya tidak bicara saya tidak bisa bicara masalah manusia. 2024 kemarin kita Moro kursi kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Ya, ini bukan kita gagal, bukan kita kalah, tapi mungkin waktunya belum kita. Mari kita tetap semangat.
Kita tak merayu 5 tahun tidak lama sedikit lagi kita akan ketemu dengan Syria. Nah, kita harus target. Kita dapat lembaga terhormat Kota Sorong. Kita harus target. Kita dapat lembaga terhormat Kabupaten Sorong. Dan kita target Provinsi Papua Barat Daya harus Kabupaten Sorong, harus Kota Sorong. Kita 2 kali lipat. Jadi terima kasih kepala suku yang sudah dilantik menjadi tugas kita dan tanggung jawab kita semua. Yang berikut, kepala suku yang tadi lantik minta maaf, ini ada pasal ini sangat besar dia dan pasal dasar ini dengan dia ada pasal dasar ini yang nama pasal dasar. Jangan takut kata dia suku harus kepala suku kalau memikirkan masa depan yang baik. Kalau mikir kabinet 12 setiap kepala dinas menjadi kepala partai menjadi sekda mulai rapat tadi sebab kabinet tersebut. Kalau mari saya panggil dia rapat duduk di Sekuan Kabupaten Sorong. Saya bilang Bapak terima kasih kepada Bapak yang daripada pintar lagi di tempat orang lain pintar sudah layak pemerintah suku ini negara dan bangsa dengan suku ini akan tidak memberikan kontribusi harus tetap di suku ini libatkan dia suku dan kepala suku perintah harus kerja untuk suku ini. Kalau kerja untuk suku Tuhan akan berkati kau. Kalau kerja untuk suku masa depan Tuhan silakan. Kalau kerja untuk suku umur panjang Tuhan silakan. Kalau kerja untuk suku 3 kali lipat Tuhan kasih kita umur di depan. Jadi momen ini dia kepada sebab ini dia berkata apa kau ini saya tahu dia berkuasa ini dia ada duduk ini beri apa untuk anak ini kita lindungi karena ini sumber daya manusia orang ini. Saya dengan berapa hari begitu saya dulu terakhir kepala suku dengar dengan orang lain nanti tidak senanti saksi hidup saku pelayan di Kabupaten Sorong di Bendungan dia ada duduk ini. Saya bicara saya kata Tuhan tahu menangani saya kepala suku besar yang tidak naik rumah orang memang dia berlaku di jalan saya tidak mau saya duduk jaga sabda diri saya jaga sabda suku saya kalau kita hari intelek itu salah dua ratus ribu saya kasih saya tidak mau untuk apa semua kau minta sama orang ini saya bicara harus mau untuk kepala suku yang bisa mau usulkan di kabupaten kota ini karena hari ini nanti dari kepala suku bahwa orientasi kita tidak politik bukan orientasi kita tertentu dari kepala suku berdiri di atas rakyat orang TNI dari kepala suku PK untuk orang TNI dari kepala suku kerja kepala suku tidak ada jam pasal ini mungkin ada jam dia tidur kesepakatan ini ada jam dia tidur tapi namanya kepala suku tidak ada jam bekerja hari minggu juga kita ditutup hari minggu juga kita ditutup itu kepala suku. Dan saya kepala suku itu memang tidak ada waktu dan libur. Ya toh, amin atau tidak ini? Amin atau tidak? Ya orang tidak perlu. Saya itu kalau sembahyang, Pak harus datang di rumah. Pak, kamu tidak sembahyang. Kamu mau bicara ke mana? Karena itu pelayanan, itu bagian. Juga sedang tanggung jawab kita. Jadi berapa hal yang saya sampaikan kita? Yang terakhir, DPR pun tidak datang toh, tidak boleh. Saya sudah WA, sudah undangan mereka harus datang. Tidak apa-apa. Orang TNI kemarin banyak di kota ini, tapi tidak kasih suara. Tapi kalau mereka sudah datang duduk sini harga organisasi harga suku ini, ke depan orang TNI akan jadi satu. Harus berdua datang. Saya sudah telepon tadi pagi kok. DPR provinsi, calon provinsi ya, jadi DPR calon provinsi, DPR khusus, tadi ada berapa orang, DPR Kap, tadi ada berapa orang untuk diterima rekomendasi dan dinaskan. Saya mau sampaikan, organisasi ini dia mau hidup maju ada di kalian. Jadi saya kasih rekomendasi 5 kainan DPR yang ada mau ikut kursi di kota, mau yang ke provinsi 2 atau 3 yang mau ikut provinsi khusus. Saya tidak ada urusan sampai di sana. Saya urusan hari ini saya kasih rekomendasi. Publik lewat masyarakat ini lebih dari hampir 6 orang lewat. Saya tidak lewat untuk suku dan yang bisa
ni kafu manyo so ni to levi ni kafu mbakon mbotla dua sebetulnya betul ideologi yang merusak sangat kemerdekaan ni luar dapat bisa nampilan kapasitas atau terkhusus atau mereka. Jadi saya tidak ini dengan katanya ini rakyat dan pengabaran yang saya kasih berjuang dengan hati orang tinggi, berjuang dengan takut Tuhan, berjuang dengan menyerahkan semua perjuangan kepada Tuhan, menyerahkan perjuangan kepada suku ini berdoa kepada sebagainya yang mendatang. Ada 4 orang 5 orang yang di kota ini, ya baik saja kalau kamu kasih gol ya berarti dia lagi gentleman. Jangan marah yang nyanyi ya. So dengar atau tidak? Terima. Atas nama pemerintah Kota Sorong mengucapkan selamat kepada Badan Pengurus Binasket yang baru saja dilantik sebagai untuk mendapatkan mandat atau mengimbangi amanah dengan baik dan dapat bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Binasket yang lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan mengakhiri pada proses pemilihan pengurus lama dan baru kemarin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tugas utamanya adalah mengurus masyarakat ya, karena dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama sehingga dapat mengurus masyarakat, kepentingan masyarakat ya, kepentingan masyarakat, kepentingan sosial, kehidupan sosial kita dari waktu ke waktu itu diurus ataupun oleh badan pengurus. Yang berikut adalah bahwa organisasi masyarakat ini dibentuk di mana-mana di masyarakat lokal ini berdasarkan Undang-Undang 16/2017 tentang organisasi kemasyarakatan, telah diatur oleh undang-undang dan diberi amanat ataupun tugas itu secara berjenjang mulai di pusat kemudian ke daerah ya, di provinsi ada Kesbang provinsi, di kabupaten kota itu ada Kesbang kabupaten dan kota yang punya tugas adalah mengurus organisasi kemasyarakatan. Kenapa mengurus organisasi kemasyarakatan? Kesbang ini sebagai, kalau dulu kita bilang, kalau sekarang bilang apa? Intelijen daerah, intelijen pemerintah itu ada di Kesbang. Dia urusan ya hari ini bisa terlihat dia resmi, sebentar dia tidak resmi untuk mengurus masyarakat karena macam-macam urusan. Ada urusan adat, urusan agama, urusan politik yang tadi kita ini ya, Kesbang tentunya ya. Dengan demikian bapak-bapak punya urusan lain itu ya ada di Kesbang. Komandannya itu kepala Kesbang. Pemerintah punya tugas, pemerintah daerah kami membagi tugas urusan kemasyarakatan, urusan politik, urusan organisasi apa saja yaitu Kesbang. Jadi saya percaya, yakin sekali bahwa organisasi yang sudah terbentuk lama ini sudah mendapatkan pengakuan ataupun pengesahan dari pemerintah tentunya, apalagi kita yang ada di Kota Sorong dan wadahnya sudah ada, ya harus bisa ada sekretariatnya. Kemudian dari pemantauan nanti pemerintah juga apa kita bisa memantau, melihat ataupun saling berkoordinasi. Tapi kalau dari pemerintah ya pasti kantor Kesbang ini selalu dia Pak Kesbang ini selalu ya tugasnya hari-hari dia sibuk siang malam urusan di masyarakat, bukan cuma kepala suku saja, Kesbang juga ya. Jadi Pak Muhammad ini sudah jadi kepala Kesbang ini semua 10 tahun ya. Iya baik, pertama-tama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan yang kedua sebagai suku besar yang ada di tanah Papua, dan secara khusus kita di Kepala Burung, suku besar suku Tehit, kita masuk dalam denominasi suku-suku lain yang ada di tanah Papua.
Yang pertama kita bersyukur untuk Tuhan karena melalui pelantikan hari ini Badan Pengurus Cabang Binasket di Tanah Papua khusus di Kota Sorong, ini merupakan program Binasket di Tanah Papua yang perdana baru dilaksanakan hari ini. Organisasi ini sudah cukup lama, Binasket di Tanah Papua, karena di tahun 76 Binasket ini didirikan oleh para pendiri-pendiri kita yang terdahulu, yaitu Bapak almarhum Kaliele, Bapak almarhum Wawar, dilanjutkan dengan Bapak Filemon Flasi, dan juga dilanjutkan dengan kepengurusan yang lain sampai dengan hari ini. Dan dibentuk di Sorong itu juga dibentuk atas dorongan dari mantan-mantan almarhum, mantan-mantan ketua Binasket itu. Mereka membentuk di Kepala Burung, waktu itu diketuai oleh Bapak Leonard Diarolo dan dilanjutkan oleh Bapak Musa Senanfi, dan juga dilanjutkan lagi dengan Bapak Mesak Momot, dan dilanjutkan juga dengan Bapak almarhum Bapak Musa Senanfi tadi saya bilang, dengan Bapak Sofi Sagrim, dan dilanjutkan oleh Bapak Adrian Maga. Dan hari ini sejarah membuktikan juga bagi kita sekalian bahwa hari ini telah dilantik oleh Bapak Ketua Binasket melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Sorong, Bapak Dr. Yaakob Karet. Bapak Sem Sesa dilantik sebagai pengurus organisasi yang dikatakan pertama karena kita berjalan berdasarkan organisasi yang anggaran dasar dan rumah tangga. Kalau dulu mantan terdahulu itu mereka jalan belum anggaran dasar dan rumah tangga. Itu mereka berjalan atas perintah secara lisan, bahkan tertulis. Tapi hari ini organisasi mulai melaksanakan mandat organisasi. Maka hari ini kita melantik, direncanakan minggu depan ada pelantikan juga di Kabupaten Sorong. Nah, setelah di Kabupaten Sorong nanti tahun 2027 kita akan lakukan musyawarah besar Binasket di Tanah Papua di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan dihadirkan semua orang Tehit yang ada di Tanah Papua. 6 provinsi kita hadirkan di Manokwari. Yang nanti akan berlangsung di sana. Mubesi yang ketiga yang akan berlangsung di sana. Terus momen hari ini merupakan satu keunikan tersendiri. Kami tidak menggunakan dalam suasana politik ini, kami orang Tehit tidak mau melibatkan semua para calon. Para calon yang ada di Kota Sorong maupun provinsi adalah keluarga-keluarga kita. Sehingga kita tidak bisa mengundang mereka datang di tempat ini. Karena ini forum rakyat orang Tehit. Ya, sehingga nanti orang akan bertanya luar, kenapa kita tidak undang? Tidak, bukan kita tidak undang, itu semua kita berkeluarga. Dan kami organisasi berdiri di tengah-tengah, baik di kota maupun di provinsi. Nah, terus yang berikut juga, di momen ini juga kami juga memberikan rekomendasi kepada anak-anak Tehit yang nanti berkompetisi di pemilihan DPR provinsi atau DPR Otsus. Juga diberikan kepada DPRK untuk kabupaten kota Papua Barat Daya. Nah, sehingga mereka sudah memenuhi rekomendasi. Saya yakin dan percaya mereka akan berkompetisi dengan saudara-saudara orang asli Papua yang lain. Soal mau dapat dan tidak itu urusan Tuhan. Saya sekali lagi, soal dapat dan tidak itu urusan Tuhan. Tapi mari kami semua orang Papua yang berkulit hitam, berambut kita, mari kita bersatu, bergandeng tangan untuk kita bangun tanah ini dengan baik, untuk menata generasi kita ke depan. Itu yang lebih penting dan lebih terutama bagi kita sekalian. Dan juga dalam kondisi ini juga, pertama kami memberikan terima kasih untuk Bapak Sekretaris Daerah karena beliau banyak memberikan motivasi, cerita historis pendidikan, dan juga sejarah tentang struktural di Tanah Tehit. Karena Tanah Tehit itu merupakan tanah peradaban, pendidikan sejarah di zaman Belanda, sampai di Negara Kesatuan Republik tahun 62 itu penerjunan pertama Negara Kesatuan Indonesia, bangsa Indonesia masuk di Tanah Papua itu di Tanah Tehit. Dan ini sejarah yang dicatat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tidak dilupakan, suku yang satu ini. Dan ini kita bersama-sama buka diri untuk semua suku-suku yang lain ada.
Jadi kita tidak hanya terbatas untuk orang Tehit, tapi membuka ruang kepada suku-suku yang lain untuk mari kita bergandeng tangan untuk membangun tanah Papua ini. Bapak tadi terkait dengan rekomendasi diberikan ke calon anggota DPRD berapa orang DPRD? Yang jelas kita tadi rekomendasi diserahkan oleh Ketua Binasket selaku pemegang mandat dari organisasi kepada semua intelektual orang Tehit yang tadi diberikan. Itu sekitar 7 orang yang mereka akan mendaftarkan diri baik di Kabupaten Kota Papua Barat Daya. Mereka kewajiban untuk mendaftarkan diri. Soal mau seleksi, mau lulus dan tidak, mau dapat dan tidak, itu kami serahkan ke Tuhan. Tuhan yang penentu. Tidak ada orang yang menentukan, setiap orang punya nasib. Yang menentukan nasib itu Tuhan. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Kemudian terakhir, harapan dari Binasket Tanah Papua sendiri ke depannya seperti apa? Harapan dari kita Binasket di Tanah Papua, yang pertama, dengan organisasi ini mari orang Tehit bersatu, bergandeng tangan untuk kita menata masa depan yang lebih baik. Orang Tehit intelektual yang ada masing-masing bangun diri masing-masing di rumah, pertahankan diri masing-masing, tinggalkan itu, mari kita bergandeng tangan bersatu untuk menata dan membangun tanah Tehit ke depan. Kita mempersiapkan generasi ke depan. Kita tidak bisa bicara orang lain tanpa kita bangun diri kita sendiri. Kita tidak sebanggakan diri bahwa saya hebat di luar, tapi kalau Anda berhebat di luar, Anda harus bergabung di organisasi ini. Baru Anda bilang Anda hebat. Oleh sebab itu mari bersatu bergabung di tanah ini, di lembaga ini. Karena lembaga inilah berhimpun semua orang-orang Tehit yang ada di sini. Untuk kita menyatu, untuk membangun masa depan orang Tehit ke depan. Yang kedua, kami juga berkolaborasi dengan suku-suku yang lain. Baik paguyuban, bahkan suku-suku orang asli Papua yang lain itu, kita adalah satu. Kita tetap satu dalam membangun kebersamaan di tanah ini. Karena melalui kebersamaan itu, ada kekompakan, ada kerjasama, ada kebersamaan yang kita bangun. Sehingga Papua yang kita harapkan ke depan menjadi Papua yang mandiri dan maju itu ada di tangan kita.